ibadah umum, yaitu ibadah kebaktian hari Minggu, lalu disertai dengan perjamuan kudus. Amin. Saudara, persiapkan roti serta anggur supaya kita sama-sama melakukan perjamuan kudus Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, memimpin kami di dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh hidup lewat firman-Mu, dan hidup yang kami hidupi ini benar-benar untuk Kristus saja. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Allah yang bekerja berotoritas penuh di dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini ya Bapa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Tuhan, berkati mereka satu persatu. Berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati di dalam nama Yesus untuk perjamuan kudus ini ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, bukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, hati mereka, supaya mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu saya beri judul tentang memperlengkapi orang-orang kudus dan kedewasaan rohani. Ya, saudara, hari ini saya akan kupas tentang kedewasaan rohani. Apa sih Bu kedewasaan rohani? Kita nggak tahu diukur dari mana kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani diukur dari satu, pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara dan saya mengenal akan Tuhan dan imannya semakin bertumbuh. Itu disebut kedewasaan rohani. Tapi kalau saudara mengenal firman Tuhan, imannya tidak bertumbuh, saudara belum dewasa. Saudara dianggap anak-anak seperti itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, punya hati yang haus selalu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap hari hatinya haus, ingin baca firman, ingin dengar firman, ingin dengar khotbah, hatinya haus, hatinya rindu. Ya, karena ketika kita haus, Tuhan akan kenyangkan. Amin. Ketika kita lapar firman Tuhan, Tuhan akan kenyangkan. Ketika kita haus, akan diberi aliran-aliran air yang hidup. Amin. Nah, begitu juga. Bagaimana Bu yang disebut kedewasaan rohani bisa kita ukur? Tadi pengenalan akan Tuhan dan imannya semakin bertumbuh. Yang kedua, punya hati untuk haus selalu akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, Roh Kudus. Ya, saudara begitu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara punya Roh Kudus. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus bahwa kita anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Roh Kudus itu diaktifkan. Kalau saudara tidak aktifkan, Roh Kudus itu hanya tinggal aja di tubuh kita bersama roh kita. Tapi saudara tidak aktifkan. Ketika saudara aktifkan, enak. Seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Baik aku hidup, aku mati milik Kristus. Nah, diaktifkan itu. Karena Roh Kudus penolong, Roh Kudus pembimbing, Roh Kudus penuntun, Roh Kudus pengajar. Nah, aktifkan itu supaya iman saudara bertumbuh. Ya, yang ketiga adalah Roh Kudus selalu mengarahkan kita supaya kita terus maju dan bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Tuh, yang memimpin kita, yang menolong kita adalah Roh Kudus, memberi pertumbuhan. Iman kita semakin maju. Yang keempat, punya komitmen dengan Tuhan. Saudara dan saya harus belajar komitmen sama Tuhan. Saya belajar komitmen. Kalau pagi saya harus baca firman. Itu wajib hukumnya. Saya komitmen sama diri saya, komitmen sama Tuhan. Saya mau pujian penyembahan, mau nyanyi-nyanyi, lalu saya mau doa,
lalu saya mau dengar khotbah dulu, boleh. Saya mau baca firman dulu, boleh, terserah. Ya, seperti itu ya. Ya, punya komitmen dengan Tuhan bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi harus berani menjadi pelaku firman. Oh, ternyata kedewasaan rohani itu bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku. Ketika saudara tahu firman Tuhan, tapi saudara tidak jadi pelaku, saudara tidak disebut dewasa rohani. Saudara masih kanak-kanak, seperti itu. Yang kelima, dalam hidupnya selalu menghasilkan buah-buah roh. Jadi ketika saudara sudah jadi orang Kristen, tahu firman, jadi pelaku firman, tapi juga tidak menghasilkan buah-buah roh, itu disebut juga belum dewasa. Amin. Yang sudah dewasa adalah yang mempunyai buah-buah roh di dalam kehidupannya. Buah-buah roh ada di Galatia 5. Ya, kasih, kesabaran, lemah lembut tuh. Kalau yang nggak sabaran berarti tidak berbuah. Ya, amin. Kesabaran, nggak sabaran, lemah lembut, tapi emosian. Nah, itu dia tidak berbuah. Jadi saudara kalau mau berbuah, itu disebut dewasa rohani. Ya, yang keenam, punya komunikasi yang erat dengan Tuhan. Dan ini setiap hari dibangun lewat doa dan penyembahan. Jadi punya hubungan yang erat. Kalau saudara menikah, punya hubungan yang baik sama suami istri, nah komunikasinya lancar. Saudara yang masih muda kenal sama pacarnya, berhubungan bahasanya, kata-katanya enak, komunikasinya lancar. Nah seperti itu, kita juga ke Tuhan seperti itu ya. Komunikasi kita harus lancar, punya komunikasi yang erat dengan Tuhan. Ini setiap hari saudara harus bangun lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat pembacaan firman. Amin. Nah, berikutnya kita buka di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Stop, sampai sini. Nah, di sini dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi, bayi-bayi rohani belum bisa makanan-makanan yang keras. Jadi makanannya yang susu. Makanan yang susu apa, Bu? Firman Tuhan yang enteng-enteng. Kalau ditegur, tersinggung, keluar dari gereja. Seperti itu banyaknya. Atau kalau tersinggung, wah nih pendeta ngomongnya buat saya tersinggung, nggak suka sama pendeta itu. Nah itu masih banyak tersinggung, itu disebut bayi rohani atau anak-anak rohani. Tapi ketika saudara dewasa, makanan susu udah nggak mempan. Jadi firman-firman yang kira-kira cuma biasa-biasa udah nggak mempan. Cari firman yang keras, yang menegur, ya, yang benar-benar menegur, mengajar, itu yang dicari seperti itu. Di sini dikatakan tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa. Yaitu yang belum dewasa seperti apa? Yaitu anak-anak. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerima, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Tuh, orang-orang yang belum dewasa rohani, masih anak-anak atau masih bayi rohani, itu berpikirnya tentang duniawi, masih banyak duniawinya daripada rohani. Jadi saudara dan saya bisa ukur, kalau saudara banyak duniawinya daripada rohani, berarti saudara masih anak-anak. Amin. Lanjut, kita sambung.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Tuh, sebab di antara kamu, di antara saudara-saudara dan saya, kalau masih punya rasa iri hati, suka ngiri, suka ribut, suka berantem, suka cari masalah, perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Wah, ini belum dewasa rohani. Suka berselisih, suka berantem, suka iri hati. Seperti itu ya. Jadi manusia rohani, saudara, manusia rohani itu manusia yang harus dewasa rohaninya. Karena harus mampu melihat hal-hal yang rohani, melihat hal-hal yang tidak kelihatan secara rohani. Itu baru disebut manusia dewasa rohani. Tapi yang minum susu itu manusia anak-anak atau manusia masih bayi rohani. Seperti itu ya. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat 6 dan 8. 1 Korintus 2 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Stop. Tuh. Di sini sebagai manusia dewasa rohani harus mempunyai hikmat. Yang tadi, yang kedua adalah harus mempunyai hikmat dari Allah. Di sini firman Tuhan berkata, sungguh demikian kamu memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang berarti yang telah dewasa rohaninya. Lanjut. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa di dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Nah, tetapi yang kami beritakan ialah, nih Tuhan Yesus bilang, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Nah, kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara akan mempunyai hikmat Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, tidak yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Kita lanjut bahwa hikmat Allah bisa dimengerti oleh mereka kalau mereka sudah dewasa rohani dan mereka dapat menerima pewahyuan akan firman Tuhan, dapat wahyu dari firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bu, nomor 1, mengapa kita harus dewasa? Apa itu dewasa rohani? Saya akan jelaskan di sini apa itu dewasa rohani. Dewasa rohani artinya kita berbicara tentang hubungan Kristus dan jemaat. Nah, kedewasaan rohani rajin berbicara antara hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungannya bagaimana Kristus dengan jemaat? Hubungannya baik, hubungannya sering berdoa, hubungannya sering membaca firman, mendengar khotbah-khotbah. Nah, itu hubungannya. Harus banyak berbicara hubungannya dengan Kristus dan jemaat. Nah, ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama adalah bayi rohani, yaitu jemaat. Jemaat yang tahu firman tapi belum jadi pelaku firman. Terus apa lagi Bu? Tahapan pertama, senangnya makanan susu. Makanan susu artinya firman-firman yang enteng. Kalau firman yang keras, dia tidak mau. Seperti itu, ya. Lalu yang kedua, tahapan kedua, setelah sudah jadi anak-anak rohani, bayi rohani, terus jadi anak-anak rohani, bertumbuh menjadi sahabat. Nah, bukan anak lagi, tapi jadi sahabat. Tahapan kedua, jadi sahabat bagaimana Bu? Jadi sahabat, saudara tahu firman, tapi saudara juga tidak melakukan firman. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang enggak. Yang enak aja, yang enak bisa dilakukan. Kalau yang merugikan, enggak, saya enggak mau. Contoh,
saudara harus bayar perpuluhan. Perpuluhan gede banget. Aku nggak mau. Tapi persembahan oke. Nah, yang kira-kira merugikan untuk diri sendiri, saudara nggak akan mau. Nah, itu baru jadi sahabat, belum jadi dewasa. Sahabat belum tentu dewasa. Kenapa? Tahu firman tapi tidak jadi pelaku firman. Ngomel-ngomel, marah-marah terus bersungut-sungut, iri hati, senang perselisihan, tidak suka damai. Nah, itu masih baru jadi sahabat ya. Jadi ada tahapnya bayi, terus anak-anak. Nah, ini sahabat. Tahap ketiga, semakin dewasa. Ya, itu menjadi mempelai Kristus. Kalau sudah jadi mempelai Kristus, itu saudara harus penuh firman. Jadi ketika kita melakukan di dalam kehidupan ini, firman semua yang melakukan, bukan kita lagi. Jadi saudara pasti takut akan Tuhan sudah ada di dalam hidup saudara, ya, karena semakin dewasa menjadi mempelai Kristus. Yang keempat, hubungannya menyatu dengan Kristus dan semakin dekat menjadi satu dengan Dia. Nah, kalau udah mempunyai hubungan yang dekat sekali, sudah menjadi satu dengan Kristus, wah, saudara sudah enak, sudah jadi mempelai wanita yang Tuhan nanti akan datang, ya. Tuhan datang menjemput mempelainya, yaitu kita semua yang sudah dewasa rohaninya. Kita buka di ayat ini menjelaskan di mana semua orang akan tahu, ya. Semua orang akan tahu dibawa menuju kepada hubungan yang paling utama adalah menjadi mempelai Kristus. Jadi tahap ketiga dan keempat yang harus kita kejar, yaitu semakin dewasa menjadi mempelai Kristus, tahap ketiga. Tahap keempat, hubungannya menyatu dan semakin dekat menjadi satu di dalam Dia. Nah, lalu Tuhan menguduskan. Setelah udah tahu, Tuhan menguduskan kita melalui baptisan. Saudara dan saya bukan orang kudus, ya. Saudara dan saya hidup dalam dosa, hidup dalam kehidupan yang berdosa. Tapi ketika Tuhan menguduskan kamu supaya dikuduskan, melalui apa, Bu? Melalui baptisan kudus. Jadi saudara yang belum dibaptis, cepat-cepat, ya. Nanti belum jadi dewasa rohani, harus dibaptis, baptisan kudus. Yang kedua, firman, penuh firman, sehingga ia bercahaya dan cemerlang. Saudara lihat, Yesus ketika ketemu sama sahabat-sahabatnya, wajahnya beda, paling beda sendiri, kelihatan lebih cemerlang. Kenapa? Karena di sini orang-orang yang pengikut Kristus, wajahnya kelihatannya kok seger, wajahnya kelihatannya kok memancarkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka rajin baca firman. Amin. Karena mereka sudah dikuduskan lewat baptisan kudus, seperti itu. Nah, memancarkan kemuliaannya dari dalam diri, lalu keluar dari diri kita, dan kita disebut terang dunia. Kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara akan disebut terang dunia. Amin. Terang dunia itu menerangi semua kegelapan yang ada di dunia ini. Kita menjadi terang. Kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Stop. No, lihat. Jadi garam, jadi terang. Jadi garam kalau nggak berguna, garamnya tawar, bukan asin, nggak ada rasanya, saudara harus dibuang, diinjak-injak sama orang. Kenapa? Garam kok nggak ada rasanya. Ditaruh di sayur asam nggak ada rasanya. Ditaruh di sayur sop nggak ada rasanya. Dibuat goreng ikan nggak ada rasanya. Ya dibuang. Untuk apa garam ini nggak kepake? Tapi ketika saudara bisa mengasinkan lingkungan saudara, ketika saudara bisa menjadi berkat buat keluarga saudara, ketika saudara bisa hidup rukun sama suami, sama anak-anak, itu jadi garam yang benar-benar bisa mengasinkan. Jadi garam yang bisa jadi berkat buat semua orang. Lanjut.
Berikutnya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, di sini dikatakan kamu adalah terang dunia. Terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau terang itu ditutupin apa aja mesti terang. Jadi nggak tersembunyi seperti itu lagi. Amin. Nah, saudara dan saya ketika jadi dewasa rohani, saudara dan saya menerima terang, menerima cemerlang, menerima kemuliaan. Seperti itu ya. Nah, saudara, sekalipun manusia jasmani kita semakin merosot, namun manusia roh, tadi saudara aktifkan Roh Kudus. Manusia rohnya kita makin lama akan semakin diperbaharui dan dewasa. Sepanjang hidup ini kita harus makin hari makin dewasa, makin hari makin dewasa. Jadi akhirnya saudara, walaupun manusia jasmaninya makin merosot, makin tua manusia jasmaninya merosot, namun manusia rohaninya makin lama akan makin diperbaharui. Amin. Amin. Berikutnya kita akan terus diproses sampai kita bercahaya. Wah, Bu, berat kalau diproses. Saudara dan saya pasti merasa keberatan kalau diproses. Padahal proses ini diperbolehkan, diizinkan sama Tuhan supaya saudara makin bercahaya. Bercahaya apa sih, Bu? Menjadi terang buat lingkungan, menjadi terang buat teman-teman, menjadi terang buat pekerjaannya, menjadi terang dimanapun saudara dan saya berada. Nah, kalau saudara belum bisa jadi terang, saudara akan diproses oleh Tuhan. Karena saudara masih anak rohani, masih bayi rohani. Ketika sudah dewasa, diproses, dia akan menjadi bercahaya. Kita buka di 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2, demikian firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Wah, amin. Ternyata Yesus cemburu, yaitu cemburu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi apa sih, Bu? Kalau saudara mencintai dunia ini dengan berlebihan, tidak menghiraukan rohani lagi, berarti saudara mencintai dunia ini. Itu Yesus cemburu. Saudara mencintai istrinya berlebih-lebih, cemburu. Saudara mencintai anak-anak, itu juga Tuhan Yesus cemburu. Saudara mencintai mobil kesayangannya, ya, juga itu nggak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan untuk mencintai atau mengasihi orang lain, maupun saudara maupun orang tua, berlebihan, itu Tuhan Yesus cemburu di situ. Ya, amin. Makanya dikasih tahu, karena aku telah mempertunangkan kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah mempertunangkan saya dan saudara kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Duh. Lanjut. Sekarang 2 Korintus 11 ayat 2, menjadikan mempelai wanita, ya, bahwa kita nanti dijadikan mempelai wanita. Tuhan menghendaki agar kita dikuduskan untuk menjadi mempelai wanita. Kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara bisa jadi mempelai wanita. Seperti itu, ya. Contohnya mempelai wanita apa sih, Bu? Saudara tahu, pagi-pagi berdoa nangis. Loh, kok laki-laki nangis? Gak mungkin. Tapi dia nangis terus. Kalau yang laki-laki sudah bisa nangis, berarti sudah bisa jadi mempelai wanita. Tapi kalau berdoa, doa aja gak pernah nangis, gak pernah sukacita, biasa aja. Nah, saudara harus pertanyakan ke dalam diri saudara, ya. Kalau saudara lihat yang bisa nangis melulu kan wanita, tapi kok ini bapak-bapak berdoa aja nangis. Nah, itu udah jadi mempelai wanita, ya. Amin. Nah, tujuan Tuhan ingin kita semakin dewasa supaya Dia yang adalah mempelai laki-laki dapat menikah dengan kita sebagai mempelai wanita. Kita buka Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, Tuhan menghendaki lewat firman hari ini
Tuhan menghendaki kita kudus, ya, supaya kita benar-benar sempurna, tidak cemar lagi dan tidak bercacat di dalam hidupnya seperti itu, ya. Kepenuhan Bapa, diam di dalam kepenuhan Kristus, ya. Kepenuhan Bapa diam di dalam kepenuhan Kristus. Sementara kepenuhan Kristus diam di dalam kepenuhanku, ya. Karena Kristus penuh, aku pun penuh. Penuh apa? Penuh firman Tuhan. Kita buka di Matius 26 ayat 6 dan 10. Matius pasal 25 ayat 6 dan 10, demikian firman Tuhan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datang mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Tuh, pintunya sampai ditutup, ya. Di Matius 25 dikatakan bahwa di ayat 6-nya waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ya, di tengah malam tuh ada orang berseru, mempelai datang, mempelai datang. Tapi masih tidur, masih ngantuk, tidak berjaga-jaga. Mempelai datang, tidak mendengar, ya. Manusia yang rohaninya masih anak-anak, dia tidak mendengar, dia tetap tidur. Tapi yang manusia rohaninya sudah kuat, jam 3, jam 2 udah berdoa, udah tidur. Ada yang udah tidur, bangun doa, bangun lagi doa. Nah, itu dia berjaga-jaga rohnya. Lalu lanjut. Akan tetapi di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, orang-orang yang dewasa rohani yang bisa menikah. Kalau anak-anak bisa menikah tidak? Kalau bayi bisa menikah tidak bisa. Jadi hanya orang yang dewasa rohani yang menjadi mempelai wanita boleh masuk. Tapi ketika pintu ditutup, orang-orang yang tadi diteriakin, Tuhan sudah datang, tidak dengar, ya sudah ketinggalan. Nanti tunggu penghakiman. Seperti itu, ya. Jadi saudara mesti harus lihat seperti itu. Nah, bagi yang kanak-kanak, yaitu jemaat yang belum dewasa rohaninya, mereka ingin menunggu penghakiman. Tuh, tadi yang tidak terangkat, yang pintunya ditutup, nggak masuk di rapture. Nah, dia menunggu penghakiman. Ditunggulah penghakiman nanti pada akhir zaman. Semuanya sudah musnah semua, baru terjadi penghakiman selama 1000 tahun. Nah, bagi kita yang dewasa rohani, apa yang bagi kita dewasa rohani? Menantikan dan menyongsong Tuhan di awan-awan, menjadi mempelainya Tuhan, yaitu rapture, yang akan dibawa Yesus bersama kita, ya. Nah, sekarang kita buka Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu pasal 19 ayat 6 dan 10, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, di sini dikatakan untuk kita yang diundang masuk ke dalam perkawinan anak domba Allah. Lihat di situ firman-Nya. Yang berikutnya Tuhan berfirman dan berbicara, jangan keraskan hatimu, jangan kerasan hatimu. Siapa yang mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Apa yang Tuhan mau, kerjakan. Apa yang Tuhan mau, kerjakan. Jadi saudara dan saya, jangan sampai suara hatimu dikeraskan. Seperti itu. Berikutnya Tuhan ingin agar kita masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Jadi saudara, yang Tuhan inginkan semua umat Tuhan masuk dalam
pernikahan anak domba Allah. Kita buka di Matius 26 ayat 29. Matius pasal 26 ayat 29, demikian firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, aku minumnya yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanmu. Nanti setelah ibadah ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus ini kita minum sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Berarti kita memperingati, kita mengucap syukur kalau pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan kita semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya sudah tercurah di bukit Golgota untuk menjadikan kita manusia yang baru, manusia yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, manusia yang hidup di bawah kuasa Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hidupmu. Ya, berikutnya memberi perjanjian bahwa sejak saat itu dia akan minum perjamuan sampai pada hari Tuhan Yesus akan minum bersama dengan kita di surga. Jadi orang-orang yang dewasa rohani akan mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah, yaitu perjamuan pada hari Tuhan Yesus akan minum bersama dengan kita di surga. Amin. Yang kedua, kedewasaan rohani. Apa sih Bu kedewasaan rohani? Ternyata yang kedua, kedewasaan rohani adalah karya Roh Kudus dan respon dari kita. Nah, kita bisa dewasa rohani karena ada karya Roh Kudus dan respon dari kita. Kita buka di Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesuai ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Wah, ternyata di Efesus dikatakan, hai suami, kasihilah. Nih para suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tuh, telah menyerahkan dirinya. Seorang suami harus menyerahkan dirinya, korbankan dirinya untuk istrinya. Kenapa? Karena Yesus juga mengorbankan dirinya untuk jemaat. Jadi suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami yang tidak mau berkorban untuk istrinya itu belum dewasa rohani, belum bisa jadi imam yang bijaksana. Ya, di sini perintah di Efesus diperintahkan bahwa suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikan. Itu adalah Roh Kudus. Firman itu adalah firman Tuhan yang setiap hari kita baca, mengandung kekuatan Allah di dalam hidup kita. Ya. Nah, pemrosesan ya, saat itu respon menentukan kedewasaan rohani. Jadi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, menjadikan kita dewasa rohani. Kalau kita tidak meresponi, kita tetap menjadi bayi-bayi rohani. Tapi ketika kita meresponi, melakukan firman, menjadi pelaku firman, kita disebut dewasa rohani. Dewasa rohani bagaimana Bu? Orang dewasa rohani yang mau diproses, yang mengalami pemrosesan. Kalau kita belum dewasa, kita mengalami pemrosesan, jatuh bangun bersungut-sungut, marah-marah, ribut, suami istri ribut, diproses. Tapi kalau sudah pemrosesan terjadi, dewasa rohani, kita pasti menang dan akan terus dibentuk, bukan hanya diproses, dibentuk, diproses supaya kita dikuduskan sampai kita menjadi dewasa dan berkemenangan. Amin. Amin. Seperti itu ya. Berikutnya, habis diproses diapain Bu? Dibentuk dalam proses dalam hidup kita menjadi dewasa dan menang.
karakternya, naturnya kita, cara hidupnya, nilai hidup, pola pikir kita, dan sebagainya. Semuanya harus dibentuk sampai kita berubah. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan dapat masalah, saudara harus bersyukur karena kita sedang diproses dan dibentuk. Supaya apa di sini? Supaya sampai kita berubah. Kalau saudara belum berubah, saudara akan dibentuk lagi sama Tuhan. Saudara belum berubah, dibentuk lagi sama Tuhan. Tapi sampai kita berubah, hanya firman Tuhan yang membuat kita bisa berubah, ya, yang harus tinggal di dalam diri kita. Firman Tuhan harus tinggal di dalam batin kita. Firman Tuhan harus tinggal di dalam hati kita. Ya, ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati kita, hidup kita pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah, contohnya apa sih, Bu? Nah, murid Yesus mengalami pembentukan, contoh-contohnya. Ya, di Perjanjian Baru ada nih seorang Petrus, Simon Petrus. Waktu ditanya Tuhan Yesus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus sampai jawab, "Apakah engkau mengasihi aku?" Masih nanya lagi, jawabannya belum sempurna. Tuhan masih nanya. Yang ketiga, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, ketika yang ketiga terjadilah pemulihan. Waktu pertama, pertanyaan pertama belum terjadi pemulihan. Baru kaget, kok Tuhan nggak tahu kalau aku mengasihi engkau? Yang kedua ditanya lagi, "Tuhan, aku benar-benar mengasihi engkau." Nah, yang ketiga terjadilah pemulihan, ya. Nah, di situ Paulus dipulihkan dari pertanyaan yang ketiga. Tidak mengikuti keinginannya sendiri kalau sudah dewasa rohani. Petrus tidak mau mengikuti keinginan sendiri, tapi Petrus mau mengikuti keinginan Roh Kudus yang dibawa ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan, malah dibawa ke sana oleh Roh Kudus, seperti itu, ya. Ada di Perjanjian Lama yaitu Yunus, tadi Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama yaitu Yunus. Yunus dipanggil oleh Tuhan. Loh, Yunus kok dipanggil oleh Tuhan? Dia lari lalu masuk ke dalam perut ikan. Dan ternyata begitu masuk ke dalam perut ikan, si Yunus bertobat. Nah, dia mengulangi kembali panggilannya dalam proses sampai Yunus dewasa. Saat dia dewasa, dia akan taat. Ketika orang itu dewasa, dia akan taat. Dia akan taat dan dia sungguh-sungguh mendengar panggilan Tuhan, dia lakukan, dia kerjakan. Itu panggilan Tuhan. Dia sudah dewasa rohani. Terus apa lagi, Bu? Di Perjanjian Lama ada nih Simson. Simson penuh urapan. Kuasa roh Allahnya hinggap di atasnya. Tapi hidup Simson diproses dia. Dia sangat lemah dan masih tunduk pada dosa. Yaitu dosa apa? Dosa percabulan, hawa nafsu, dan kedagingan. Tuhan memproses Simon. Kejatuhannya Simson ditangkap. Habis ditangkap dicungkil matanya. Dan dia bekerja sebagai pengirik gandum. Padahal Simson orang yang kuat, yang hebat. Tapi ternyata kelemahannya itu dimanfaatkan sehingga proses yang Tuhan izinkan terjadi. Lalu Simson dipulihkan. Dan ketika dipulihkan oleh Roh Kudus, dia pergi ke Zora. Berikutnya yang ketiga, Tuhan ingin pada akhirnya kita memerintah bersama Kristus. Wah, goalnya ternyata Tuhan ingin bahwa kita, saudara dan saya, memerintah bersama Kristus. Kita buka di Wahyu 3 ayat 21. Wahyu pasal ketiga ayat 21, demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tuh, berarti kita harus menang. Orang-orang yang dewasa rohani harus punya menang seperti Yesus. Yesus juga menang, ya. Jadi, apa yang Tuhan Yesus kerjakan adalah menguduskan dan merubahkan
kehidupan kita sampai kita benar-benar hidupnya bisa menang. Supaya kita menjadi pemenang, alami kedewasaan rohani. Saudara dan saya pengen hidup menang, alami kedewasaan rohani. Mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Ya, dewasa rohani mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Dan firman kita hidupi dan kita alami. Ya, firman Tuhan kita hidupi dan kita alami. Kita percaya pada waktu seorang itu menang, maka saat itulah dia akan mengalami promosi. Ternyata begitu, dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan menang, itu akan mengalami promosi. Promosinya datangnya dari Tuhan. Amin. Tuhan sendiri yang mempromosikan saudara dan saya. Ketika saudara jadi dewasa rohani, saudara makin taat, makin bijaksana, nah Tuhan akan mempromosikan. Ketika menang ya, dalam masalah yang Tuhan izinkan. Jika kita ikuti proses yang Tuhan kerjakan, jalan kita tetap akan naik dan tidak pernah turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Jika kita menang, semakin dewasa rohani, kita tidak tunduk kepada pencobaan dan godaan apapun dari iblis. Kita tidak mau tunduk sama iblis. Sebab itu kita harus diperhadapkan dengan dua pilihan. Saudara dan saya harus diperhadapkan dengan dua pilihan. Pertama, apakah kita mau menang atau mau kalah? Itu pilihan. Kedua, bersyukur kepada Allah untuk memberi kita kemenangan. Kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti tandanya kita menang. Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh, diberi kemenangan oleh Tuhan. Yang ketiga, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita buka di Roma 8 ayat 37. Roma pasal ke-8 ayat 37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kita orang-orang yang menang, dimenangkan oleh Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Kita berdoa dulu, kita minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni, menguduskan roh jiwa tubuh kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini kami sudah menyampaikan firman tentang kedewasaan rohani. Kami percaya Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami semua ingin mempunyai kedewasaan rohani Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh menjadi dewasa rohani, sehingga kami boleh menjadi mempelai wanita yang menyongsong Tuhan saat Tuhan Yesus datang. Dan roh kami boleh menyatu dengan roh Kristus, sehingga karakter kami menjadi karakter Kristus. Dan di dalam hidup kami akan berbuah-buah roh dan menjadi terang dan garam buat semua orang. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami mau melakukan perjamuan kudus yang Tuhan ajarkan. Biarlah pada saat kami melakukan perjamuan kudus, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan lewat kami semua. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi ini dari 1 Korintus 11 ya, tentang perjamuan ayat 23 sampai 26 ya, saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu akan makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, aku menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Roh Allah, Engkau yang berkuasa, berotoritas penuh di dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Engkau yang membentuk anggur ini menjadi darah Yesus. Engkau yang membentuk roti ini menjadi daging Yesus. Sehingga pada saat kami makan dan minum, kami melakukan perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Dan kelak kami akan melakukan perjamuan kudus di sorga nanti bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru, segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau karakter kami sudah Engkau ubah menjadi karakter Kristus. Biarlah kami semua menjadi dewasa rohani. Lewat perjamuan kudus ini, Tuhan akan mengubah kami menjadi manusia yang lain, manusia yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara minta ampun kepada Tuhan. Ya. Setelah minta ampun, kita ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dan roti ini terbentuk oleh tubuh Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, roti ini Engkau bentuk menjadi tubuh Kristus. Dan aku percaya tubuh kami juga menjadi tubuh Kristus. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, semua sakit penyakit lewat tubuh tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Karena tubuhku milik Kristus. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan lewat tubuhku, itu semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan makan. Katakan, dalam nama Yesus Kristus. Saudara, angkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini darah yang melambangkan darah Yesus. Ini anggur yang terbentuk dari darah Yesus. Aku percaya darah Yesus akan menyatu dengan darahku saat aku minum. Aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Segala sakit penyakit lewat darah tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus. Saat aku sudah tidak ada di muka bumi ini, Tuhan akan bangkitkan aku lewat darah Yesus. Saat aku masih hidup di muka bumi ini, Tuhan Yesus datang, aku akan terangkat bersama darah Yesus. Dan aku percaya darah Yesus menyucikan, menguduskan seluruh roh jiwa tubuh kami. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus. Kita minum, katakan, dalam nama Yesus. Mari saudara, saudara dalam posisi kudus, saudara berdoa apa saja. Saudara doakan suami saudara, saudara doakan istri saudara, saudara doakan anak-anak saudara, usaha bisnis saudara, saudara doakan. Karena hanya
Tuhan Yesus yang menyendengkan telinganya untuk mereka Engkau jamah. Semua pergumulan-pergumulan mereka Tuhan jamah. Selesai hari ini juga. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya menjadi ringan. Yang hidup bukan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan benarkan mereka lewat firman-Mu. Taruhkan roh haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan sendiri yang berkuasa, berotoritas penuh di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapaknya, di dalam nama Yesus Kristus Engkau berkati umat-Mu yang sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kau berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Kalau firman ini kami harus menjadi orang-orang dewasa rohani, sehingga kami boleh layak menjadi mempelai wanita, dan hidup kami boleh bersatu dengan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, Kau berkati rumah tangga yang menonton di tempat ini. Tuhan berkati mereka, pasangan mereka, suami istri. Engkau ikat mereka dengan tali kasih yang daripada-Mu. Anak-anak Engkau ikat mereka dengan tali kasih yang daripada-Mu. Sehingga keluarga ini benar-benar keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga keluarga-keluarga yang berkemenangan bagi Tuhan. Berkati semua keluarga yang ada di rumah Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Semua roh perpecahan, roh pertengkaran di dalam nama Yesus tidak berkuasa lagi di dalam hidup mereka. Supaya hidup mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tutup bungkus keluarga-keluarga yang mendengarkan firman-Mu hari ini oleh kuasa darah Yesus. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, dan Tuhan beri rezeki, Tuhan beri berkat yang luar biasa. Sehingga dia boleh menikmati kehidupan bersama Yesus, dan dia boleh lebih percaya lagi bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih ya Bapa, Hamba sudah menyelesaikan firman-Mu hari ini. Biarlah dimateraikan firman-Mu di dalam loh-loh hati kami, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, angkat kedua tangan saudara, kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Saudara, jangan lupa hari ini adalah awal bulan. Jadi saudara yang mau bayar perpuluhan, saudara yang mau persembahan, silahkan saudara mulai belajar memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara jangan pelit, karena orang pelit tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ya, saudara belajar. Pintu berkat akan terbuka ketika saudara mulai menabur persembahan buat kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah diberitakan. Amin. Di sini ada rekening gereja Betani Sunter. Saudara silakan ya. Tuhan akan disenangkan lewat ketaatan saudara. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.